Hai, kita akan mereview mesin reciprocating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk DIY. Pada video kali ini, itu saya mau mereview mesin reciprocating. Ini adalah mesin potong kayu, besi, dan material lainnya. Dan untuk cara kerja mesin ini dia maju mundur cantik. Ya, jadi mesin ini itu dia tanpa merek dan ini saya dapatkan di Tokopedia ya, teman-teman bisa lihat nih. Untuk linknya nih yang ini nih. Nah, ini linknya nih. Harganya murah 350 ribuan dan ini adalah mesin reciprocating yang paling murah sejagat Tokopedia. Ya, kira-kira seperti apa sih alat ini? Bagaimana performance-nya? Apakah spesifikasinya sesuai dengan hasil tes yang akan kita lakukan setelah ini? Dan bagaimana cara penggunaannya? Dan kita pun akan tes melakukan pemotongan menggunakan mesin gergaji reciprocating ini ya. Kalau orang Indonesia bilang tuh reciprocating. Baik, yuk mari kita eksekusi. Ya, jadi saat kita membeli alat ini, itu kita mendapatkan beberapa komponen. Ya, yang pertama adalah tentu saja untuk bodi utamanya ya. Ini bodi utamanya. Kemudian kita juga mendapatkan ini adalah buku petunjuknya. Namun sayangnya untuk buku petunjuknya ini dia bersifat general ya. Jadi dia menjelaskan beberapa fungsi untuk power tool lainnya yang satu merek dengan ini. Walaupun yang kita ketahui ini itu nggak ada mereknya ya. Namun kalau kita lihat ini tulisan di buku petunjuknya ini, dia mereknya adalah Lision ya. Ya, dia bersifat general dan tidak khusus menjelaskan mesin reciprocating ini. Di sini ada circle-nya, ada blower, ada reciprocating, kemudian ada chainsaw, kemudian driver ya, kemudian impact driver dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga mendapatkan baterai dan hanya mendapatkan satu saja. Ini lithium, dia tegangannya 21 volt ya. Kemudian untuk casannya bentuknya seperti ini ya. Dan ini dipasangnya di sini nih nanti nih. Ya, dan untuk casanya sendiri dia outputnya dia 21 volt ya. Di sini dia untuk inputnya 240 volt ya, standar untuk listrik Indonesia. Kemudian yang menarik adalah di sini kita mendapatkan 4 jenis blade. Ini 4 jenis blade. Jadi ini adalah blade untuk memotong kayu, kita mendapatkan 3. Di sini kita mendapatkan beberapa ukuran ya, yang 6 kemudian dan 8. Namun di sini memiliki jumlah gigi yang berbeda di setiap inch-nya, yaitu ditandai dengan misalnya ini adalah 10 TPI ya, 10 teeth per inch. Bahannya HCS. Begitu juga dengan yang lain ya. 8 inch 200 mm ya. Kemudian ini, tapi ini dia 6 teeth per inch. Kemudian ini adalah yang blade untuk memotong besi. Ukurannya 6 inch 18 TPI ya, teeth per inch. Jadi setiap 1 inch itu ada 18 gigi-gigi ini. Ya, itulah untuk bagian-bagian yang kita dapatkan dari paket pembelian ini. Dan untuk spesifikasi dari alat ini, yang pertama adalah untuk baterainya tegangannya 21 volt. Ya, tentu saja. Kemudian untuk kekuatan putaran motornya atau dinamonya itu 2800 rpm dan untuk dimensinya dengan tinggi 25 cm, lebar dari sini dari sini ke sini itu 7 cm dan untuk lebar dari sini penampang itu sekitar 17 cm. Dan adapun untuk daya powernya yang saya baca di spesifikasinya di sellernya ya, karena ini kan nggak ada nih keterangan spesifikasi di kemasannya ini dan mereknya pun nggak ada ya, dan ini pun nggak ada garansi nih. Ya, untuk spek selanjutnya itu adalah daya powernya ya. Dari daya powernya itu 500 watt sampai 799 watt ya. Ya, itu untuk spesifikasinya. Dan untuk beratnya sendiri itu sekitar, kalau sama baterainya ya, itu sekitar 1,1 kilo ya, 1,1 kilo sampai 1,2 kilo nih. Kalau menurut saya sih lumayan. Ya, kemudian untuk baterainya ya lithium ion sesuai dengan tulisan yang ada di sini nih, lithium.
Oke, kemudian untuk memasang blade-nya ini colletnya nih. Jadi colletnya ini kita putar ke sini nih. Kita gerakin ke sini ya. Matanya menghadap ke arah bawah ke sana. Ini kita pasang dulu. Kita longgarkan dulu colletnya, kemudian kita masukkan. Ya. Sampai nggak bisa gerak baru kita balikan lagi. Dah. Seperti itu kira-kira cara masangnya ya. Ya, itu untuk suaranya ya. Bagian-bagian dari alat ini kita bisa lihat, yang pertama adalah bagian pemilihan switch untuk mengaktifkan dan mengunci switch. Dia di sini. Jadi kalau kita tekan ini, dia akan mengunci ya. Kemudian saat kita tekan kebalikannya, dia bisa. Ini switchnya ya. Kemudian baterainya ini. Baterainya 21 volt ya. Yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ini colletnya. Colletnya sih standar ya. Collet standar seperti ini. Kemudian untuk bagian pegangannya itu ada karetnya ya di sini. Jadi saat kita pegang itu lumayan nyaman. Dan untuk dinamonya dia masih yang brush karbon ya. Jadi bukan yang brushless. Ya, kemudian ini bagian ini nih sebagai pengamannya nih, bagian besi ini nih. Materialnya lumayan kuat nih. Ya. Kemudian untuk blade-nya ya, ini saya memasang salah satu blade-nya yang ukuran 6 inch untuk memotong kayu ya. Sekarang kita mau tes kebisingannya ya. Ini decibel meter ya. Ini kita tes, kita coba nyalakan. Ya, tembus sampai 62an desibel ya. Ya, suaranya sih ya masih aman lah ya untuk pendengaran ya. Untuk ngecas kita menggunakan adapternya ya. Sebelum nyolok dia warna hijau nih untuk indikatornya nih. Nah, jadi saat kita colok di sini ya, colok, dia akan berubah jadi merah. Jadi kalau merah dia maksudnya proses pengisian daya baterai. Dan nanti kalau dia sudah penuh, dia akan berubah menjadi warna hijau. Jadi karena ini adalah merek murah ya, kalau menurut saya sih bisa dibilang itu kualitasnya itu tidak jelas menurut saya. Dari brandnya aja kan gak jelas kan. Jadi ini tuh mungkin dia beli tokonya ini yang menjual ini di Tokopedia itu dia ngebeli partai besar dari pabrik Cina mungkin dia tidak membuat merek dulu. Jadi dia menjual barang polosan seperti ini dan otomatis untuk kualitasnya itu menurut saya itu menjadi tidak jelas dengan harga yang juga murah ya. Oke, dan adapun apabila teman-teman ingin membeli alat ini agar alat ini itu setidaknya itu lebih awet, yang pertama tentu saja ada harga ada kualitas ya kalau kita bandingin dengan yang reciprocating yang lain ya. Jadi saat kita menyimpannya itu sebaiknya untuk baterainya ini kita copot nih ya, itu yang pertama. Itu untuk menghindari baterainya ini dia cepat ngedrop. Dan lagian juga setahu saya ya, sepengalaman saya juga itu baterai-baterai yang merek-merek seperti ini itu tidak terlalu awet menurut saya. Karena kalau saya bandingin dengan yang cordless yang lain kayak Black Decker itu Stanley gitu kan, atau Ryu ya, seenggaknya malah lebih jelas untuk keawetan barang tersebut. Sampai sekarang pun itu masih bagus untuk yang Black Decker itu terutama ya. Dan pemakaiannya pun sering ya. Apalagi ini kalau kita menggunakan dengan intensitas yang tinggi ya bisa jadi ya cepat jebol juga kalau menurut saya. Ya namun kita kembali lagi ke teman-teman ya. Karena kalau teman-teman ingin membeli alat melihat harga ya mungkin ini yang terjangkau ya dengan 350 ribuan ya. Dan kemudian khusus untuk blade-nya ini, karena ini adalah blade bawaan ya, jadi kalau menurut saya sih blade bawaannya ini sih dilihat secara visual itu kurang tajam ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belilah blade yang kualitasnya bagus di Tokopedia ya, tinggal cari yang ukurannya sama ya. Dan saya rasa ini untuk blade-nya itu dia general, jadi hampir semua mesin reciprocating itu seperti ini untuk blade-nya ya. Oke, sekarang kita coba bongkar ya untuk jeroan baterainya ya. Jadi ini cara ngebukanya sih gampang sih. Jadi dia pakai obeng yang bunga ya, bunga tapi yang 6 cc. Jadi ini cukup kita buka, set. Ini putar ke kiri ya. Kita buka dulu ya. Ya, bagaimanakah dalamnya? Kita lihat. Tara. Ya, jadi ini BMS-nya ya, warna biru.
Ini tadi pernya nih untuk yang pengunci baterainya kalau kita pasang di reciprocatingnya. Coba ini kita buka dulu, kita ambil, dan inilah dia untuk lithium ionnya. Nah jadi untuk baterainya ini ya menengah ke bawah lah ya. Ini mah baterai biasa nih yang dijual di Tokopedia juga, yang model baterai ginian mah harganya murah-murah nih. Ya ini sih kemungkinan dia per satu baterai ini dia 3,7 volt ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau untuk jumlah tegangan 5 kali 3,7 ya sekitar 20-an lah ya, 18-an lebih lah ya untuk tegangannya lah ya, sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian tidak ada keterangan arusnya sih di sini. Biasanya sih ukurannya sih mAh ya, mungkin ada 1500 mAh atau berapa gitu ya. Cuma saya belum mendapatkan keterangan tentang baterainya ini. Ya ini untuk bagian BMS-nya nih, biru ya. Dan ini untuk yang kutub negatifnya kalau ini nih. Kutub negatif, ini kutub positifnya ya. Ya ini tempat ngecasnya ya. Ya kesimpulannya sih untuk baterainya sih baterai standar ya, menengah ke bawah. Semoga tercerahkan ya kawan-kawan ya. Ya ini adalah pengetesan, pengukuran untuk tegangan dari baterai cordless-nya ini. Tegangannya dia 20,1 volt ya. Tadi dia 20,9 volt ya. Kemudian untuk ampernya di sini tadi itu 0,8, sekarang jadi 0,79 ampere ya. Jadi ketahuan ya untuk tegangan dan ampernya ya, arus dari baterai cordless ini. Ini saya membuat rangkaian sederhana ya untuk mengukur ampere. Seperti ini. Untuk sebagai keluarannya itu saya menggunakan lampu yang 12 volt. Ya kira-kira begitu ya kawan ya. Silakan untuk menilainya sendiri. Ya ini sekarang kita mau coba ngetes motong balok kayu ini. Ini kayu lunak sih ya. Kita coba aja ya. Kita menggunakan mata yang 6 TPI ya. Yang panjangnya 6 inci, 150 mm. Oke ini kita coba. Kita tempatkan pada area pemotongan dan kita lumayan sih ya. Cuma ini perlu tempat yang lebih kokoh lagi sih. Ya ini karena cuma ngetes doang nih. Ya ini kita lanjutin motong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa efektifkah alat ini untuk memotong kayu? Nah, lumayan ya. Performanya lumayan sih. Standar lah untuk proses pemotongan kayu. Yuk kita lanjut ke sampel lainnya ya. Ya, mudah sih kalau memotong triplek ya. Ya, kira-kira cukup ya, segitu ya. Sebenarnya untuk pemotongan plat, menurut saya sih menggunakan alat ini itu kurang efektif ya. Karena kalau untuk motong plat itu lebih enak tuh pakai gerinda ya, atau potong besi ya. Tadi adalah pengetesan dan tes penggunaannya, dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana sih alat reciprocating ini. Nah jadi saya sudah mencatat beberapa kelebihan dan juga kekurangannya ya. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama dia performanya bagus hanya untuk memotong kayu ya, seperti yang saya tes tadi. Kemudian suhunya sih dia tidak cepat panas ya. Lumayan sih kalau menurut saya sih, maksudnya saat kita motong agak lama gitu dia nggak cepet panas. Kemudian untuk harganya itu paling murah sejagat Tokopedia, seperti yang saya tunjukkan tadi ya, itu harganya 350 ribuan ya. Jadi yang paling murah di antara yang lain yang saya dapatkan. Kemudian dapat bonus 4 blade, yang 3 untuk kayu dan yang 1 untuk besi. Kekurangannya nih ya sekarang, yang pertama itu nggak ada merek, jadi kualitas sih ya kurang jelas ya. Sorry nih. Oke, kemudian
performanya dia tidak cocok untuk memotong besi. Jadi kalau motong besi pakai gerinda aja, pakai cutting wheel ya. Oke, terus untuk baterai yang namanya merek Cina ya, umumnya sih rentan drop ya kalau dibandingin dengan cordless yang lain, dengan merek-merek lain yang sudah punya nama. Oke, kemudian kita hanya mendapatkan satu baterai, sayang banget ya. Oke, kemudian speknya itu nggak jelas nih, maksudnya nggak ada keterangan spek secara lengkap. Ya, tadi hanya ada dimensinya ya, dan beratnya, kemudian RPM-nya, dan untuk tegangan baterainya. Oke, kemudian build quality-nya menurut saya sih masih menengah ke bawah ya. Jadi kalau teman-teman yang mencari kualitas ya beli yang lebih mahal aja atau yang merek yang udah jelas. Tapi kalau punya duit yang hanya cukup untuk beli ini ya udah beli ini nggak apa-apa. Oke, terus nggak ada garansi. Nah, ini penting banget nih. Udah mereknya nggak ada ya garansinya nggak ada. Kemudian tidak dapat box ya. Tadi dapat boxnya itu sih sebenarnya kardus ya, nggak banget sih kalau menurut gue sih. Oke, kemudian untuk spare part itu sampai saat ini itu saya belum menemukan ya spare part yang khusus alat ini, baik itu di sellernya sekalipun. Ya, mungkin kira-kira begitu ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik. Tadi adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kita kembali lagi ke teman-teman, apakah alat ini tuh worth it dibeli atau tidak. Dan pesan dari saya sih, kita harus berhati-hati ya dalam membeli power tool, karena mengingat sekarang yang saya lihat di berbagai macam marketplace, apalagi di Facebook ya, itu ada tuh yang jual tuh yang bundle tuh, yang combo tuh. Wah, itu rentan banget tuh pakai sistem COD itu. Ya, hati-hati dengan pembelian power tool, apalagi sekarang kan zamannya itu power tool dari Cina itu banyak nih masuk nih di Tokopedia nih atau di Bukalapak nih ya, dengan kualitas yang menurut saya itu nggak jelas juga, kemudian harga yang murah tentunya ya, yang menjadi daya tarik. Dan hati-hatilah, semuanya kembali ke teman-teman lah ya. Kalau ada uang ya silahkan beli yang bagus kalian ya. Kalau tidak ada uang tapi ingin memiliki hal seperti ini ya silahkan dibeli. Otomatis semua pilihan itu ada resikonya ya, resiko baik dan resiko buruknya ya. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.